Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamam Triatmaja Rizkyardi dengan NIM 3101422037. Di sini saya akan mempresentasikan paper saya dengan judul Pentingnya Penelitian dalam Pendidikan Sejarah untuk Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran. Yang pertama, kita masuk pada permasalahan atau urgensi. Nah, kita tahu pendidikan sejarah adalah bagian integral dari pendidikan formal yang membantu siswa memahami asal-usul mereka, perkembangan dan implikasi dari peristiwa masa lalu. Namun, kita tahu pengajaran sejarah seringkali dihadapkan pada tantangan seperti kurangnya minat siswa dalam belajar sejarah, kurikulum yang tidak relevan, dan metode pengajaran yang monoton. Nah, selanjutnya kita masuk pada tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan, yaitu melihat seberapa pentingnya sih penelitian pendidikan sejarah dalam membantu efektivitas pembelajaran sejarah. Nah, seperti mengatasi tantangan di atas, penelitian dalam pendidikan sejarah ini memainkan peran penting dengan menyediakan wawasan yang mendalam tentang praktik terbaik, strategi pengajaran yang efektif, dan pengembangan kurikulum yang relevan. Kita masuk pada pembahasan. Di sini ada 4 sub pembahasan. Yang pertama ada peran penelitian dalam pengembangan kurikulum. Nah, salah satu kontribusi utama penelitian dalam pendidikan yaitu pengembangan kurikulum yang relevan dan bermakna. Nah, melalui penelitian, para akademisi dan praktisi pendidikan dapat mengetahui tren terbaru dalam bidang sejarah, mengevaluasi kebutuhan dan kepentingan siswa, serta mengidentifikasi topik dan tema yang dapat membuat pembelajaran sejarah ini lebih menarik dan relevan bagi generasi muda saat ini. Penelitian dalam pengembangan kurikulum memainkan peran penting dalam memastikan bahwa materi pembelajaran sejarah ini mencerminkan kebutuhan dan minat siswa serta mencakup aspek-aspek dalam studi sejarah. Melalui penelitian juga, para pengambil kebijakan pendidikan dapat mengetahui preferensi dan harapan siswa terhadap pembelajaran, khususnya pembelajaran sejarah, sehingga mereka dapat merancang kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Selanjutnya kita masuk pada bab yang kedua, yaitu identifikasi metode pengajaran yang efektif. Selain pengembangan kurikulum, penelitian juga membantu dalam mengidentifikasi metode pengajaran yang efektif dalam konteks pembelajaran sejarah. Dengan mempelajari berbagai pendekatan pengajaran seperti penggunaan sumber daya multimedia, simulasi sejarah, atau pembelajaran berbasis proyek masalah, kita dapat menemukan cara yang paling efektif, cara yang bisa dibilang berhasil untuk bisa menyampaikan materi sejarah kepada siswa dengan cara yang menarik dan merangsang minat mereka terhadap pembelajaran sejarah. Pendekatan pengajaran yang beragam ini memungkinkan guru untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda di antara siswa dan merangsang minat mereka terhadap pembelajaran sejarah. Misalnya, dalam penggunaan sumber daya multimedia, guru bisa menggunakan video dokumenter atau presentasi digital
yang bisa membantu memvisualisasikan konsep-konsep sejarah yang kompleks, sehingga hal ini dapat memperkuat pemahaman siswa dengan cara yang menarik dan interaktif. Selanjutnya kita masuk pada bab yang ketiga, yaitu ada peningkatan kualitas materi pembelajaran. Penelitian juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas materi pembelajaran yang tersedia bagi guru sejarah dengan menganalisis dan mengevaluasi sumber daya termasuk buku teks, artikel, perangkat pembelajaran digital, dan sumber daya lainnya dapat memastikan bahwa siswa ini memiliki akses ke informasi yang akurat, relevan, dan menarik tentang sejarah. Pertama-tama, penelitian ini membantu dalam mengevaluasi kualitas buku teks yang digunakan dalam pembelajaran sejarah dengan menganalisis struktur, konten, dan pendekatan pengajaran buku teks yang disebarkan atau yang diserahkan kepada peserta didik. Nah, dalam penelitian itu kita bisa melihat struktur konten yang ada pada buku teks tersebut. Nah, peneliti nanti dapat menentukan apakah buku tersebut itu memenuhi standar akademis. Standar akademis ini mencakup berbagai sudut pandang dan menghadirkan materi sejarah dengan cara menarik dan mudah dipahami bagi siswa. Selanjutnya yang terakhir ada menilai dan memantau proses pembelajaran. Penelitian dalam pendidikan sejarah memberikan alat untuk menilai dan memantau proses pembelajaran siswa secara sistematis dengan menggunakan pendekatan penelitian yang berbasis bukti. Guru dapat mengukur pemahaman siswa, mengidentifikasi kesulitan yang dihadapi, dan mengadaptasi pengajaran mereka sesuai kebutuhan. Nah, kesimpulan yang bisa saya sampaikan atau kesimpulan sementara dari paper yang belum jadi ini, yaitu dalam era informasi yang terus berkembang, penelitian dalam pendidikan sejarah menjadi semakin penting untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui pengembangan kurikulum yang relevan, identifikasi metode pengajaran yang efektif, peningkatan kualitas materi, dan menilai dan memantau proses pembelajaran. Penelitian berperan penting dalam membantu siswa memahami masa lalu mereka dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih baik. Dengan memperkuat koneksi antara penelitian dan pembelajaran sejarah, kita dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendalam bagi generasi baik sekarang atau generasi yang akan datang. Penelitian dalam pendidikan sejarah menjadi semakin penting untuk membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Penelitian dapat menyediakan kerangka kerja yang lebih baik untuk contohnya pengembangan kurikulum tadi, terus identifikasi metode pengajaran yang efektif, peningkatan kualitas materi pembelajaran, serta menilai dan memantau proses pembelajaran. Penelitian ini juga dapat memperkuat peran guru sebagai pemimpin pembelajaran yang inovatif dan reflektif, serta membantu
menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan beragam. Dengan demikian, penelitian dalam pendidikan sejarah dapat menjadi katalisator dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang masa lalu dan merangsang minat mereka terhadap pembelajaran sejarah. Sekian presentasi yang bisa saya bawakan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan jika ada perubahan, saya mohon maaf juga karena sesungguhnya paper ini belum selesai. Dan itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.